Ya, pemirsa, dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah finalis Miss Universe Indonesia terus menjadi sorotan dan dalam kasus ini diduga ada keterlibatan pihak penyelenggara. Pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus. Bagaimana dengan perkembangannya? Sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Yupen Hadi, kuasa hukum korban kasus dugaan pelecehan seksual pada ajang Miss Universe. Halo, selamat sore. Selamat sore, Anggi. Iya, salam sehat, Pak. Sejauh ini perkembangan terbaru dari kasus ini sudah seperti apa ya, Pak? Ya, sepertinya belum ada perubahan, masih seperti yang kemarin disampaikan itu. Saksi pelapor sudah diperiksa dan kita lagi siap-siap untuk menghadirkan para saksi korban ini supaya bisa diperiksa juga oleh para penyidik di kepolisian. Oke, tadi memang sempat ada tayangannya begitu, Pak, di mana Rio begitu ya sebagai salah satu fotografer itu menyampaikan bahwa tidak mungkin melakukan foto pada saat lagi body checking. Ada tanggapan, Pak? Iya, yang pertama saya ingin menguatkan keterangan Rio Motret itu bahwa betul bukan dia yang melakukan pemotretan. Bahkan saya kami dari tim kuasa hukum menghimpun keterangan dan memang tidak disebutkan Rio berada di situ. Dan berdasarkan keterangan para saksi korban ini juga memang ada inisial S yang melakukan pemotretan. Nah, terus mengenai mundurnya mereka itu kan saya juga mengikuti dari keterangan mereka sendiri bahwa sebenarnya kan itu berdasarkan kontrak mereka memang sudah berakhir gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi polemik adalah ketika mereka dimintakan pertanggungjawaban seakan-akan mereka lah yang menjadi biang kerok katakanlah begitu dari persoalan ini, padahal jelas-jelas mereka membantah itu. Nah, sementara concern para korban ini tentu melihat dari perspektif korban ya, dari pelecehannya, dari apa yang mereka alami, kemudian mereka laporkan ke pihak kepolisian, dan selanjutnya pihak kepolisian juga akan mengidentifikasi persoalan ini tidak serampangan ya. Dia juga akan melihat berdasarkan keterangan para saksi, bukti-bukti, baik itu foto dan video, gitu, untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi penanggung jawab atau pelaku dan yang berpotensi menjadi pelaku utama atau turut serta atau membantu ataupun orang-orang yang terlibat yang kemudian tidak dijadikan bagian dari para pelaku. Sempat memang muncul ada sosok yang diduga sebagai dalang dari perubahan rundown sehingga akhirnya terjadi pelecehan seksual itu tadi. Sudah mendapatkan informasi terkini belum, Pak, terkait hal itu, Pak? Ya, dari awal sebetulnya kita sudah menuju ke salah satu orang ya yang sering disebut dengan Miss S itu misalnya, yang dia juga punya jabatan yang sangat strategis kan di dalam Miss Universe Indonesia sebagai COO kalau saya bisa sebutkan nama posisinya itu. Iya. Berarti memang masih belum ada kelanjutan yang lebih ya dari perkara kasus ini. Dan sanggahan itu sendiri atau mungkin pemeriksaan deh, Pak, terhadap para saksi sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya? Andi, para saksinya belum diperiksa. Ya, jadi secara resmi polisi belum memeriksa dan kami kuasa hukum belum menghadirkan mereka ke kepolisian untuk diperiksa. Dalam waktu dekat kita belum bisa pastikan kapan. Sempat nih, Pak, mendengar informasi begitu ya yang terdengar bahwa terkait dengan foto itu nanti Bapak bisa memberikan tanggapan itu terkait dengan pemotretan, apakah ada tato atau mungkin ada hal yang lain pada tubuh finalis sehingga itu nanti bisa menjadi PR begitu bagi organisasi. Itu sih yang sempat kami dengar. Ini tanggapannya dari korban sendiri itu bagaimana ya, Pak? Iya, antara benar dan tidak benar. Pertama, yang difoto itu betul pada bagian-bagian tertentu. Yeah. Yang kedua, ada juga yang tidak bagian-bagian tertentu. Nah, tapi yang menjadi persoalan utamanya yang harus dilihat itu kan kita tidak bisa menyederhanakan misalnya, oh ini kan untuk melihat ini supaya bisa diperbaiki ini segala macam. Ini tidak sesederhana itu kan. Yang dipersoalkan oleh para korban ini adalah jauh lebih besar dari itu, mengenai harkat dan martabat mereka. Mereka tiba-tiba bisa ditelanjangi tanpa by concern misalnya. Terus kemudian apakah memang penelanjangan itu sesuatu yang diperlukan? Kalau melihat dari budaya kita kan
Enggak lah, jauh lah hal-hal itu ya, soal telanjangi itu kan. Nah, dan foto itu termasuk selulit itu kan bagian dari acaranya. Sementara acaranya sendiri ini nggak benar dari awal. Ini bertentangan dengan segala macam nilai-nilai yang kita pahami. Nah, sekarang kami kuasa hukum ingin melihat itu dari hukumnya. Ini benar nggak nih secara hukum? Karena ada yang merasa nggak senang, merasa nggak nyaman, merasa dikorbankan, maka kita minta Polda Metro Jaya ini usut dong secara hukum. Dan semoga nanti dengan Undang-Undang 12 2022 yang baru disahkan ini, harapan kita menguatkan nilai-nilai adat istiadat, nilai norma ketimuran kita itu, bahwa apapun alasannya itu nggak benar. Tidak dibenarkan ya. Orang gitu. Betul begitu. Iya, sudah ada berkomunikasi dengan pihak LPSK atau mungkin dari Kementerian PPPA sebelumnya, Pak Yupen Hadi? Iya, tempo hari saya sempat ikut ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Beliau sangat support. Kemudian juga Mbak Melisa, salah satu tim kuasa hukum yang menjadi pimpinan tim kuasa hukum, sudah berkomunikasi juga dengan LPSK. Dan polisinya sendiri itu juga sudah langsung berkoordinasi dengan institusi terkait. Karena bicara persoalan perempuan, ini juga bicara persoalan tidak hanya fisiknya, tapi juga kan psikisnya. Iya. Jadi koordinasi antar lembaganya ini juga harus dilakukan. Seperti misalnya, kenapa tidak segera para korban ini diperiksa? Karena juga kan tidak semudah itu ya. Betul. Mereka sudah tertekan, kemudian mereka harus disuruh mengulang-ulang cerita mereka. Nah, ini juga butuh treatment lah. Mereka butuh ditenangkan dulu, berikan mereka kesempatan untuk menjernihkan pikiran, menguatkan mental. Seperti yang Anggi tahu, tidak banyak dari 30 orang itu yang berani untuk bilang bahwa saya merasa dirugikan, saya merasa dihinakan dengan ditelanjangi itu. Kan? Ada orang yang menganggap ini hal biasa kok, karena ini konsekuensi. Nggak ada konsekuensinya. Kata siapa? Dengerin dari CEO yang lama, dengerin dari Rio Motret. Agendanya itu nggak ada di situ. Nggak ada agenda body checking, itu nggak ada. Dan kenapa tiba-tiba ada agenda menelanjangi orang? Dan difoto pula. Nah, di situ kan persoalan yang kita coba angkat ini. Harapan kita, harapannya ya, pelan-pelan mereka mulai berani lah. Saya yakin mereka bukannya tidak merasa bahwa ini nggak benar, tapi mereka mungkin belum merasa perlu untuk bicara. Saya harap nanti ke depan mereka mulai berani. Baik, kalau begitu kita nanti akan tunggu kelanjutan dari proses pemeriksaan para saksi, dan mudah-mudahan juga untuk para korban bisa segera diberikan pemulihan khususnya traumatisnya. Terima kasih Pak Yupen Hadi selaku kuasa hukum korban kasus dugaan pelecehan seksual pada ajang Miss Universe. Selamat sore Pak. Selamat sore.